Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di acara Madu. Mau tanya dong Ustadz. Bersama saya Muhammad Thoriq Rahita. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang berjudul Menggapai Keberkahan dari Orang Tua, yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Hadi Wijaya yang telah hadir di sebelah kita. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja kita kasih kesempatan kepada Ustadz Hadi Wijaya. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih Ananda Thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwani rahimakumullah, anak-anak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan acara Madu, Mau Tanya Dong Ustadz. Dalam hal ini di bulan Ramadan yang mulia, Ramadan Karim, sehingga kita memberikan ucapan syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la'adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bagi kita seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua, maka niscaya nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ananda Thoriq dan juga anak-anakku yang ada di hadapan kami, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang juga senantiasa bersyukur, sehingga nikmat-nikmat yang diberikan Allah akan semakin ditambah dan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan untuk uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain tokoh teladan dunia, beliau juga adalah orang tua, beliau juga adalah seorang anak yang juga akan menjadi panutan dan tuntunan kita sebagai seorang umat manusia. Maka relevan dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu menggapai keberkahan orang tua, di mana orang tua masing-masing kita yang ada di sini adalah anak-anak yang tentunya memiliki orang tua. Benar ya? Benar. Memiliki orang tua. Maka tidak ada anak yang tidak memiliki orang tua. Sehingga sambung menyambung generasi ke generasi ada orang tua yang kita akui. Dan pada kesempatan ini kita sebagai seorang anak adalah anak yang walaupun nanti pada saatnya dari mulai kita dilahirkan ya dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita juga beranjak menjadi seorang anak-anak yang lucu-lucunya, sampai akhirnya beranjak menjadi seorang anak remaja, sampai nanti beranjak menjadi seorang anak yang dewasa, sampai akhirnya nanti berjumpa dengan pasangan kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan hidup kita, membina mahligai rumah tangga. Maka yang terpenting adalah seorang anak tetaplah seorang anak. Ya, seorang anak tetaplah seorang anak. Yang mereka ini memiliki orang tua dan kewajiban kita sebagai seorang anak adalah birrul walidain. Kenapa? Karena kita adalah anak dari orang tua kita. Birrul walidain yang dimaksudkan adalah bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya,
Maka mari kita lihat bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maka Allah memerintahkan kepada kita agar kamu jangan menyembah selain Allah. Ketika Allah memerintahkan kita tidak menyembah selain Allah, maka di sini ada penekanan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Yang harus dilakukan oleh seorang anak, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka yang diperintahkan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana adalah hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Maka secara tegas dan lugas Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat yang ditanya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati? Ibumu. Lalu pertanyaan ketiga yang dilontarkan, siapa lagi yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kemudian yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Maka ini merupakan satu hal yang juga harus kita lihat, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang tentunya juga sudah dicontohkan oleh orang tua kita terhadap orang tua mereka yang terdahulu atau nenek kakek kita. Bagaimana ketidaknya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, sahabat mencontohkan kepada kita, para tabi'in juga mencontohkan kepada kita semua, hingga kepada orang tua kita yang nantinya kita contoh untuk bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya disebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Maka yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya ada orang tua yang tinggal bersama anaknya dalam posisi mereka sudah usia lanjut. Barangkali anak-anakku semua ada di antara kita, di rumahnya ada orang tua kita, ada nenek-nenek kita, ada kakek kita, yang dalam hal ini ikut kepada kedua orang tua kita. Maka beruntung. Kenapa? Surga itu ada di rumah kita. Surga itu ada di rumah kita. Maka jangan sekali-sekali, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf, perkataan ah. Ini adalah penekanan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Jangan sampai mengatakan kata uf, mengatakan kata ah. Ya, kalau bahasa Palembangnya barangkali, aidah mak ini, aidah ayah ini, aidah lagi sibuk main game, aidah lagi macam-macam. Bahasa Palembang barangkali macam-macam ya, apa yang kita katakan. Tapi Al-Quran tegas mengatakan, ya, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Tadi, jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah kepada kedua orang tua kita. Ya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Apakah pernah mendengarkan orang-orang yang seperti ini? Membentak kedua orang tuanya. Pernah nggak kalian dengar? Pernah, Tori? Pernah dengar ya? Ada anak-anak yang seperti ini. Ada anak-anak yang membentak orang tuanya. Ada anak-anak yang tidak berkasih sayang kepada kedua orang tuanya. Ada anak-anak yang bahkan membuang kedua orang tuanya. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Maka ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik, yang sopan, yang santun, yang sangat berlemah lembut dan berkasih sayang kepada kedua orang tua. Maka di ayat ke-24 Allah lanjutkan, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Lalu ucapkanlah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana tidak hanya sekedar bersopan santun, tidak hanya sekedar berlemah lembut, berkasih sayang kepada kedua orang tua, dan yang terpenting adalah mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya, doanya
Ada yang belum hafal doa orang tua? Hafal semua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka dalam setiap kali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah mendoakan kedua orang tua kita. Mengapa? Karena disinilah letak keberkahan kita kepada kedua orang tua kita yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan keduanya. Ya, kita ingat bahwa anak Adam itu akan terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang mana anak yang soleh ini? Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Nah, kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah pada masa terdahulu, ya. Kita melihat bahwa amalan keutamaan berbakti kepada orang tua, birrul walidain ini menggapai atau mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, kenapa? Karena yang pertama, keutamaan berbakti, keutamaan kita melayani, berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang tua, yang pertama adalah merupakan amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan Allah sebagai amal yang paling mulia di sisi Allah, maka ini yang harus kita jadikan perhatian utama. Pernah mendengar kisah Kilab bin Umayyah? Pernah mendengar kisahnya? Belum pernah. Kilab bin Umayyah adalah seorang pemuda yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Ketika tinggal bersama kedua orang tuanya, ia pun ternyata tergoda dengan peperangan yang diikuti oleh para sahabat bersama Rasulullah. Karena sahabat-sahabat ini saking cintanya kepada Rasulullah, kalau ada perintah-perintah perang, maka mereka senantiasa ikut bersama Rasulullah untuk berperang. Maka Kilab bin Umayyah dirayu, dibujuk oleh orang-orang untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Padahal Kilab bin Umayyah sedang bersama kedua orang tuanya yang dalam keadaan sudah sangat lemah. Ada ayahnya, ada ibunya yang memegang gelas atau minum saja, bergetar tangannya, gemetar. Kecuali disuapkan oleh Kilab. Maka suatu ketika ajakan ini diikuti oleh Kilab. Dia diam-diam berangkat menuju peperangan bersama Rasulullah, tapi dia menyewa seorang budak untuk bagaimana bisa melayani kedua orang tuanya. Singkat cerita, bahwa pemuda ini berangkat, kemudian hamba sahaya ini tadi juga melayani kedua orang tuanya, yang tentu pelayanannya tidak sama dengan yang dilakukan oleh Kilab. Maka orang tuanya merintih mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi seorang khalifah. Ya, singkat ceritanya setelah diadukan, Umar bin Khattab juga akhirnya dengan apa yang diadukan oleh Umayyah, dalam hal ini orang tua Kilab, maka dia melaporkan bagaimana kebutuhan mereka terhadap Kilab. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Kilab, "Wahai Kilab, apa yang kau lakukan kepada kedua orang tuamu?" "Yang saya lakukan adalah memberikan mereka susu. Susu yang saya ambil adalah dari onta yang terbaik, yang gemuk, yang terbaik, yang susunya banyak, dan seterusnya. Pada saat saya akan memerah susu onta tersebut, maka bagian putingnya itu saya cuci terlebih dahulu." Dia sampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa memastikan melayani kedua orang tuanya dengan pelayanan yang terbaik. Ya, sampai kemudian ketika Umar mendengarkan hal tersebut, maka pengaduan yang dilakukan oleh Umayyah dikabulkan oleh Umar bin Khattab. Ia menyurati seorang panglima di medan perang untuk mengembalikan Kilab ini kembali ke Madinah untuk pulang bersama Rasulullah. Untuk pulang ke rumahnya Kilab ini sendiri. Maka pada saat itu Kilab diantar oleh Umar beserta para sahabat. Ya, lalu kemudian yang diminta oleh Umayyah sebagai orang tua Kilab ini meminta Kilab pulang ke rumah, dikabulkan oleh Umar bin Khattab pada masa itu. Umar kemudian memerintahkan, "Wahai Kilab,
ambilkan susu untuk kedua orang tuamu. Lalu kilap pergilah memberah susu onta tadi. Kemudian menyiapkannya, minumkan susu ini kepada kedua orang tuamu. Kata Umayyah, saya mencium aroma kedua tangan kilap. Dan betul bahwa kilap sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Nah, sejak saat itu kilap tidak pernah lagi kembali ke medan perang sampai kedua orang tuanya wafat. Ini artinya apa? Kewajiban perang adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah SWT. Tetapi karena ada kedua orang tua yang harus dirawat, maka kilap dikembalikan dari medan perang hanya untuk merawat kedua orang tuanya. Artinya merawat kedua orang tua ini jauh lebih baik dan lebih utama dibandingkan peperangan. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Ka'ab bin Malik. Tahu Ka'ab bin Malik? Yang dia sampai akhirnya dikucilkan secara sosial. Kenapa? Karena tidak mengikuti perang. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah, ia tertarik dengan seluruh kebunnya yang ranum, sampai akhirnya dia tidak berangkat. Ini adalah dua hal yang berbeda dengan Kilab dan juga Ka'ab bin Malik. Satu sisi Ka'ab bin Malik diberikan hukuman atau sanksi dari Allah SWT sampai taubatnya 40 hari baru diterima. Kemudian kita bandingkan dengan Kilab bin Umayyah yang ternyata pada saat sudah pergi perang, tapi harus dikembalikan pulang ke rumah orang tuanya hanya untuk merawat kedua orang tuanya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa yang menjadi keutamaannya? Keutamaan pada saat kita ingin menggapai keberkahan dari orang tua melalui Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua ini, yang kedua adalah menggapai ridho Allah, karena ridho Allah adalah ridho dari orang tua pun sebaliknya. Ridallahu fi ridha walidain. Pun sebaliknya. Ketika Allah ridho, maka orang tua sudah pasti ridho. Ketika orang tua ridho, maka sudah pasti orang tua kita akan ridho. Tapi sebaliknya ketika kedua orang tua kita murka kepada kita, maka niscaya Allah juga akan murka kepada kita. Ya. Pernah mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni adalah cerita yang sangat fenomenal. Bagaimana kisah seorang anak dengan orang tuanya, terutama ibunya. Uwais Al-Qarni adalah orang yang barangkali secara fisik tidak tampan sama sekali. Kecil, kulitnya juga berpenyakit, ya. Mungkin kita ini panuan atau kurapan, ya, banyak sekali bercak-bercaknya. Tapi Uwais Al-Qarni adalah sosok anak, sosok pemuda yang begitu santun kepada orang tuanya, terutama ibunya, dan juga sangat taat terhadap perintah Allah. Sampai akhirnya dia ingin bertemu dengan Rasulullah SAW ke Madinah, diizinkanlah oleh ibunya, tapi dengan syarat harus segera kembali. Uwais Al-Qarni berjalan begitu jauh menuju ke Madinah, sampai di Madinah ternyata tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang pergi berperang. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni harus kembali dengan tangan hampa tanpa menemui kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Ia pulang. Kenapa ia pulang? Karena di rumah ada ibunya yang sudah memesankan kepadanya pada saat sudah berjumpa dengan Rasulullah, maka untuk bersegera pulang dan kembali ke rumah. Ya, sampai akhirnya singkat cerita Rasulullah mengatakan bahwa mintakanlah doa dan istighfar dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena ia adalah seorang penduduk langit. Ia adalah penduduk langit. Ya, coba nanti di rumah searching kembali, buka kembali bagaimana kisah lengkapnya Uwais Al-Qarni ini. Maka ini akan menjadi teladan kita. Bagaimana kita seorang anak dalam hal melayani kedua orang tuanya, terutama ibunya. Nah, maka ini yang bisa kita jadikan bahan renungan, bahwa jangan sekali-sekali terhadap orang tua ini selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan selanjutnya adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Apalagi pada saat usia lanjut, maka kita akan berhadapan dan bertemu dengan kondisi seperti halnya orang tua merawat kita dari kecil sampai kita dewasa dan kemudian berkeluarga. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita sebaik mungkin di hadapan orang tua, tidak membentak mereka, merendahkan diri kita di hadapan keduanya,
dan yang terpenting adalah mendoakan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Inilah yang dapat disampaikan pada acara Madu kali ini dengan tema menggapai keberkahan orang tua. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita dapat memperoleh hikmah serta manfaat yang bisa kita jadikan iktibar dan pelajaran dalam hidup sehari-hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memaparkan materinya. Ya. Mungkin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab Ustadz ya. Mungkin audiens ada yang ingin bertanya? Boleh sebutkan namanya dan apa yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya tadi disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang pada intinya adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba selain menyembah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, maka perintah selanjutnya adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka dalam hal berbuat baik ini yang harus kita pahami adalah uraian dari ayat ke-23 dan juga ayat ke-24 tadi secara inti. Yang pertama, bagaimana kita sebagai seorang anak berkata dengan perkataan yang baik. Tadi disebutkan bahkan tidak boleh menyebutkan kata uf, ya. Kata uf dalam bahasa Arab mungkin atau cis atau apa gitu ya. Atau bahasa kitanya aidah mak ini, aidah bapak ini, aidah dan seterusnya. Sesuatu yang membuat kesal kita terucap dan terlontarkan kepada kedua orang tua kita, maka ini yang harus kita hindari. Yang kedua adalah tidak membentak mereka. Artinya apapun yang akan kita lakukan, sekesal apapun kita kepada kedua orang tua kita, maka jangan sesekali kita melontarkan kata-kata yang kasar sehingga melukai perasaan kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah tidak membentak mereka. Ya, tidak membentak dengan perkataan-perkataan yang nadanya tinggi. Kalaupun kita kesal, kalaupun kita marah kepada kedua orang tua kita, maka kita maklumi apalagi dengan usia mereka yang sudah senja. Ya, tetap menjaga bagaimana perasaan mereka tetap bahagia. Apapun yang menjadi kekesalan kita, jangan sampai berbalik arah dengan perkataan kita membuat kesal mereka terhadap kita. Karena tadi yang harus kita ingat bahwa ridha Allah juga berada pada ridha orang tua kita. Dan yang terpenting selanjutnya adalah mendoakan keduanya. Bahkan tadi ditanya, ketika orang tua sudah meninggal sekalipun, maka yang harus kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan adalah mendoakan keduanya. Ya, apa tadi doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya kira itu yang dapat dijawab dengan pertanyaan tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi panduan kita dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 menjadi panduan kita dalam melayani dan menghormati kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Mungkin berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir juga sesi madu kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.